نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير. Hadirat Allah, hasibu qabla wa hasabu. Hisablah sebelum diri kalian nanti dihisab. Mumpung belum ketinggalan di awal tahun yang baru ini, hari ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang sudah pernah kita ikuti. Dalam Islam tidak ada kata aku masih seperti yang dulu. Islam tidak mengenal kata itu. Islam dalam rangka ibadah harus selalu ada peningkatan setiap hari. Makana yaumu khairan min amsin wa huwa rabi'un. Siapa orangnya yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan mari kita hijrahkan diri kita. Dan hijrah juga mesti tembus tahun sekali. Setiap saat, setiap waktu kita harus hijrah. Hijrahkan walaupun kita. Pokoknya dalam diri kita harus mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari-hari yang sudah pernah kita lalui. Dan hadirin Allah, kita melanjutkan kajian kita di hadis Arba'in dan hari ini yang ke-21 berkaitan tentang iman dan istiqomah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah ulaika humul faizun. Dalam surat Taubah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, berhijrah mereka semua, wa jahadu, berjihad mereka semua, fi sabilihi bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'zamu darajatan inda Allah, itu lebih mulia di sisi Allah, ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lalu bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan. Apa beda kemerdekaan sama kemenangan? Kemerdekaan melahirkan kemenangan. Mereka orang yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka orang yang berjihad, mereka itu mulia di sisi Allah. Mereka humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangkan diri kita dan raih kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kita semua. Hadirin Allah, hadis kita 21 tentang iman dan istiqomah. An Abi Amr waqilah Abi Amr Sufyan Abdillah Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billah summa istaqim. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku tentang Islam. Qul fil Islam
sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain diri ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan olehmu, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada Allah dan tsumastaqim, istiqomah. Iman, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita? Yazidu bit ta'ah, tambah-tambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Makanya para guru-guru kita mengajar dan mengajarkan kepada kita semua, kau berbuat saja taat saja dulu. Nanti Allah yang akan mengolah dan mengelola kehidupan kita. Yazidu bit ta'ah, tambah dengan ketaatan kita. Wa yaqus anil ma'siyah, dan kurangi dengan berbuat maksiat. Artinya kalau mau meningkat keimanan kita, tingkatkan keimanan kita dengan ketaatan dan jauhi dari kesalahan yang bisa kita hindari. Dan kemudian hadirin rahmatullah, iman secara etimologi percaya. Kemudian definisi yang lain banyak guru-guru kita sudah memberikan pembelajaran kepada kita semua tentang iman ini. Dan sebagai orang awam harus kita sadari bahwa keimanan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki juga berimplikasi kepada kehidupan-kehidupan yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk negeri amanu, mereka beriman semua kepada Allah, wattaqau, dan mereka semua bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim, akan kami bukakan yang turun dari langit berkah buat mereka, yang keluar dari bumi juga berkah buat mereka. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustai kami, membelakangi kami, membohongi kami. Akhadnahum bima kanu yaksibun, kami kirimkan siksa sebagai efek dari perbuatan mereka. Maka tingkatkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah. Kita mengambil pembelajaran dari Syekhullah Al-Azhar. Ini pernah disampaikan oleh guru-guru kita, atau mungkin kita sendiri sudah menyampaikan. Ketika Syekhullah Al-Azhar ditanya oleh mahasiswanya, "Wahai tuan guru, apa pendapat Anda tentang bertakwalah kepada Allah semampu kalian?" Dan kemudian Syekhullah Al-Azhar mengajak para mahasiswanya itu ke lapangan, kemudian diajak berlari. Kemudian dia mengatakan kepada para mahasiswanya, "Wahai anak-anakku, kita di start yang sama, tapi nanti akan di finish yang berbeda." Kemudian diajak berlari semua seluruh mahasiswanya. Ada yang terjatuh, tidak melanjutkan kembali, ada yang pingsan, ada yang memikirkan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sampai para mahasiswa ini berkata kepada Syekhullah Al-Azhar, "Wahai tuan guru, Anda sudah tua, Anda sudah rendah, tidak usah melanjutkan, kami sudah tahu." Kemudian pingsan terus Syekhullah Al-Azhar. Setelah siuman, Syekhullah Al-Azhar berkata kepada mahasiswanya, "Wahai anak-anakku, inilah attaqullah mastata'tum, bertakwa semampu kalian. Biarkan Allah yang tetap kita, biarkan Allah yang top kita, bukan kita yang top." Kebanyakan ketika kita bilang semampu kalian, maksimal aku segini, padahal belum. Padahal mungkin kita masih bisa lebih, tapi kita sudah kekat diri kita sendiri. Maka Syekhullah Al-Azhar bilang, biarkan Allah yang tetap kita, biarkan Allah yang top kebaikan kita, bukan kita yang tetap kebaikan kita. Kan kebanyakan kita bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Dan ini yang harus kita ubah dalam kehidupan kita semua. Kemudian istiqomah. Qul amantu billah
Istiqomah tanpa iman lemah. 3 hal tentang istiqomah: apa, kenapa, dan bagaimana. Jadi hadirin sekalian, ajaran Islam itu bukan masakan pangan. Misalkan kita contoh ini semua dikasih, ada rendang, ada apa lagi, ada ayam kok, ada ayam kulit, ada ayam apa, semua dihidangkan. Tapi kita tinggal pilih, ini yang pilih, ini yang pilih. Tapi kalau mahasiswa dipilih semua, yang penting ada buahnya. Ajaran Islam bukan masakan pangan, ambil yang sesuai selera, tinggalin yang adanya. Islam, apapun yang diturunkan oleh Allah, syariat Islam yang diwajibkan untuk kita, ambil semuanya. Bukan dipilih-pilih. Aku mau pengen yang ini, yang orang enggak. Aku mau syahadat doang, sholat enggak. Aku mau sholat doang, syahadatnya dibiarkan, sampai haji dibiarkan. Sing penting aku sholat doang. Tidak dipilih seperti itu. Tapi semua, apapun yang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, siap kita terima. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus dan itu kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita semua. Tidak kita pilih. Kemudian kita perlu tahu definisi sebelum membahas topik. Karena salah definisi nanti salah kaprah dalam jalan. Bahasa lainnya istiqomah, konsisten. Kemudian dalam surah Fussilat, alladzina amanu, mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Dan kemudian menurut para ulama, berposisi di antaranya, istiqomah adalah salah satu tingkatan yang menjadi penyempurna dan melengkap semua urusan. Dengan istiqomah, segala kebaikan dengan semua aturannya dapat diwujudkan. Konsisten, tidak loyo. Orang yang tidak istiqomah di dalam melakukan usahanya pasti sia-sia dan gagal. Abdul Qasim juga berkata, ada yang berpendapat bahwa istiqomah itu hanyalah bisa dijalankan oleh orang-orang yang besar, karena istiqomah adalah menyimpang dari kebiasaan. Artinya, saking mulianya istiqomah, hanya orang-orang yang konsisten yang bisa melakukan ini, menyalahi adat dan kebiasaan sehari-hari, teguh di hadapan Allah dengan kesungguhan dan kejujuran. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW, istiqomahlah kamu sekalian, maka kamu akan selalu diperhitungkan orang. Tidak mencela-mencela, tidak ini, tidak goyah. Tapi orang-orang yang konsisten, maka kamu akan selalu diperhitungkan oleh orang. Kalau saya jauh-jauh dalam kehidupan realita kita saja. Misal kita punya CS, punya teman, kemudian hari ini dia berkata apa, besok berkata apa, itu menurut pemikiran sahabat kita, gak usah kau kerjasama dengan dia, karena dia orangnya lingkung, dia orangnya gak bisa dipegang, misalnya. Itu dalam keseharian. Atau mungkin Anda punya kolega yang sekira-kira dia konsisten, kita pun akan berhati-hati dibanding dengan teman-teman kita atau kolega kita konsistennya tidak tinggi atau konsistennya rendah. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diberitakan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kalau dalam arti bahasa, koma dan istiqomah itu berbeda. Kalau koma itu konsisten, tapi istiqomah usaha yang luar biasa, usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seseorang agar konsistennya, agar pendiriannya tidak goyah. Itu istiqomah. Kalau koma doang orang yang berdiri, koma salah orang yang berdiri
Istiqomah berarti tegak dan lurus. Sedangkan secara istilah para salafus saleh memberikan beberapa definisi, di antaranya ketika ditanya Abu Bakar tentang istiqomah, hendaknya kamu tidak menyebutkan Allah la syai' dengan apapun juga. Tidak menyebutkan Allah dengan apapun juga. Kemudian Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang istiqomah, hendaknya kita bertahan dalam satu perintah atau larangan, tidak berpaling seperti berpalingnya seekor musa. Musa berbulu domba, munafik dia kan. Kemudian Sayyidina Utsman ketika ditanya tentang istiqomah, istiqomah artinya ikhlas, simple tapi dalam. Istiqomah artinya ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dinilai oleh seseorang. Dalam kitab Mustalahul Arifin, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keikhlasan, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Nabi menang, Nabi diam. Kemudian Jibril datang. Jibril, apa itu ikhlas? Jibril diam. Kemudian bertanya pada Allah berfirman, ikhlas itu urusan aku. Jadi ikhlas itu urusan Allah. Tapi mari kita motivasi agar kita konsisten dengan apa yang kita perbuat, istiqomah apa yang sudah kita ibadahi. Insya Allah ikhlas akan ada dalam diri kita. Jadi orang yang mengatakan aku ikhlas kok, itu belum tentu ikhlas. Ketika proposal datang yang lain 100.000, adalah nggak usah tulis hamba Allah berapa Pak? 10.000. Malu sama hamba Allahnya. Tapi kalau sudah istiqomah dia adalah 10.000, ikhlas dia adalah 10.000, serahkan kepada Allah. Karena ada ulama yang mengatakan ikhlas itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan dari perbuatan itu orang bermanfaat dari yang dia lakukan. Contoh, kita tidak bisa melihat keikhlasan seseorang, tapi keikhlasan seseorang itu dari nur, dari aura bahasa Arab kita, ia terpancar. Ketika kita melihat seseorang, kita tertarik untuk beribadah, ia ikhlas. Ketika kita melihat seseorang, kemudian kita tertarik untuk mengambil ilmunya, dia ikhlas. Ketika kita melihat seseorang, kemudian kita tertarik untuk melakukan santunan yatim dan lain sebagainya, dia ikhlas. Jadi ketika melihat seseorang, kita termotivasi untuk kebaikan, berarti dalam dirinya sudah ada keikhlasan yang tidak ditampakkan pun orang akan percaya, insya Allah dia orang yang ikhlas. Jadi tak perlu diungkapkan oleh kita, tapi orang lain akan lihat dia orang yang ikhlas. Karena ketika kita melihat dia, Masya Allah, kita terbayang, ya Allah, orang ini masih muda, tapi tahajudnya rajin. Orang ini masih muda, orang ini sibuk, tapi puasanya jalan terus, santunan yatimnya dia lakukan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, ketika dia tidak mengungkapkan itu, dan orang akan terpana, termotivasi, dan mencontoh perbuatan dia, berarti dalam dirinya ada ikhlasan yang luar biasa. Jadi diucapkan dan tidak diucapkan, ikhlas itu insya Allah bisa ada dalam diri kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ikhlas, tentang istiqomah. Istiqomah adalah melaksanakan kewajiban. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya lebih panjang lagi, istiqomah mengandung 3 macam arti. Istiqomah dengan lisan, yaitu bertahan terus mengucapkan kalimat syahadat. Jadi bukan lisan asal berbicara, karena kan kalau misalnya kita mengikuti kasus-kasus hukum bisa hebat banget ada seseorang yang bertahan dengan lisannya, tapi lisannya berbohong. Nah, bertahan dengan lisan di sini ayat di mana bertahan dengan kalimat syahadat dan dia realisasikan dalam kehidupan. Istiqomah dengan hati, kalbunya dia jaga, melakukan niat yang jujur
jujur dan istiqomah dengan jiwa senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan secara kontinu. Kenapa sih ini penting istiqomah? Kalau kita mengambil 15 tadi, lisan, hati, kemudian jiwa. Kemudian bagaimana caranya agar kita mampu istiqomah? Istiqomah mudah diucapkan tapi susah direalisasikan. Istiqomah itu berat, kalau ringan itu istirahat. Istiqomah kenapa berat? Karena balasannya surga. Kalau balasannya kipas angin tidak ada. Pertama, kita harus istiqomah berdasarkan ilmu. Kan ada orang dalam realita kita istiqomah banget, tapi tidak didasari dengan ilmu, bisa nyasar. Kita jangan bertahan dalam kesalahan, jumud, takhalluf. Ada kan orang yang istiqomah tapi istiqomah dalam kejahatan. Banyak. Kalau sekarang itu kan berulang berita-berita hukum dan lain sebagainya. Orang istiqomah banget dengan apa yang sudah dia ucapkan. Tahu-tahu bulan depan tersangka. Tahu-tahu bulan depan dipenjara. Istiqomah dia, tapi istiqomah dalam kejujuran. Karena kita harus banyak membaca, banyak mendengar, dan harus banyak tahu, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu backup dengan data yang akurat. Semakin tinggi ilmu, maka akan semakin mampu kita berbuat istiqomah. Dalam realita, ketika kita melakukan ibadah, kita tetap istiqomah. Tapi dalam keilmuan, otak kita, penerimaan ilmu yang siap kita terima dari guru-guru kita harus open, harus dibuka, jangan ditutup. Kita menerima ilmu dari Ustaz A, kita terima. Tapi nanti ada guru lagi yang menjelaskan tentang itu, kemudian berbeda, tetap kita terima. Jadi keilmuan yang kita terima dalam diri kita, kemudian kita filterisasi, dan kita kalau misalkan kita membuat goyah, kita tanya lagi kepada orang-orang yang memang sudah kita pegang keistiqomahannya dan kita tahu kualitas dan qualified dia. Ketika kita mencari dan berbentuk. Kemudian kedua, untuk istiqomah kita harus membuat jaringan kebenaran, sistem. Kita tidak bisa benar sendiri, kita membutuhkan banyak teman, apalagi zaman sekarang. Berdakwah, kemudian beribadah juga mesti banyak teman. Walaupun di sisi lain kadang-kadang kita beribadah dan merealisasikan keimanan kita, kadang-kadang diperlukan kesendirian. Disinilah arti penting kita bergaul dengan orang-orang yang mampu mendorong kita untuk taat asas. Sebagai contoh, kita akan sulit untuk tidak merokok bila kita berada di lingkungan para perokok. Tapi sebaliknya, kita akan berhenti merokok di lingkungan orang-orang yang tidak suka merokok. Kan ada orang yang istiqomah, kenapa lo tak merokok? Jauh hukuman. Tapi ketika teman-temannya ada di majelis satu merokok semua, akhirnya dia bilang merokok aja deh. Kenapa merokok? Gak kuat, daripada mati sendirian menikmati semua. Ini istiqomah yang bersama. Kemudian hadirin Allah, yang ketiga memiliki pengetahuan tentang konsekuensi, akibat, reward yang akan kita dapatkan dari sikap istiqomah tersebut. Kalau yang di awal tadi ilmu, kalau yang ini pengetahuan. Beda ilmu sama pengetahuan. Kalau ilmu itu sesuatu yang kita dapati kemudian kita tahu tentang itu. Tapi pengetahuan lebih dari itu, kita mengetahui motivasinya, kemudian rewardnya, efeknya, dan lain sebagainya kita ketahui. Contoh, kenapa kita mau berlapar-lapar saat Ramadan? Karena kita tahu bahwa Allah memberi ampunan dan jaminan surga kepada orang yang saum di bulan tersebut. Kemudian yang keempat, mampu mempertahankan prinsip atau komitmen dalam menghadapi risiko.
Para sahabat sangat istiqomah dalam berjuang walaupun sulit dan penuh bahaya karena mereka tahu apa ujung dari cerita perjuangan. Hadirin, kenapa kita tetap istiqomah? Orang yang ingin memperburuk dunia tak pernah istirahat. Setan, kenal setan? Nggak kenal lah, kenapa tahu setan itu kayak apa? Orang yang ingin memperburuk dunia tidak pernah istirahat. Nah, kita yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki dunia, memperbaiki hidup di dunia wal akhirah juga harusnya jangan pernah kalah, tak pernah istirahat. Seperti di awal dari katakan, dalam Islam tidak ada kata stop, tidak ada kata istirahat. Hari ini udahlah sholat fardu aja, qobliyah ba'diyah aku capek. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagi terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Kalau ada kesalahan itu bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan kita sebagai manusia. Bayangkan kalau orang baik malah nggak bangga berbuat baik. Ada orang santuna diledekin sama RT-nya misalnya, udahlah diledekin. Ada orang yang berbuat baik diledekin, akhirnya dia tidak istiqomah. Sayang. Bayangkan kalau orang baik malah nggak bangga berbuat baik. Zaman sekarang kan orang yang sama pilih banget, dia cari viral, tahu-tahu ujung-ujungnya duit. Kenapa Bu? Biar viral, biar aku dapat duit. Kalau viralnya dalam kebaikan tidak masalah, tapi kalau viralnya dalam keburukan masalah buat dia, buat keluarga dia, buat keturunan dia, dan buat dirinya sendiri. Kita orang baik jangan mau kalah. Kita yang mengklaim diri kita orang yang baik, jangan mau kita kalah. Dan dalam dalil yang lain dalam Al-Quran, Al-Quran 104, dan hendaklah ada di antara kamu sebuah umat yang menyeru kepada kebaikan, yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Dan sadari, hadirin rahimakumullah, kita sedang maraton, kita sedang maraton melawan keburukan. Tapi maraton ini harus berbekali dengan istiqomah. Tujuan itu tidak terlihat membuat kita mudah untuk menyerah. Kenapa kadang-kadang kita itu malas sholat, waktunya waktunya naik sholat, ya. Sampai kadang-kadang ada seorang anak muda, dia tidak dibekali dengan ilmu yang baik. Qobliyah ba'diyah semua dia lakukan. Sampai subuh ada ba'diyah, sampai asar ada ba'diyah. Ditanya, Mas Bro, kenapa kamu melakukan sholat itu? Tadi habis sholat asar mau sholat lagi? Pak Ustaz, itu mah sholat ba'diyah. Dari mana dalilnya? Tidak tahu. Yang penting saya ikhlas. Nah, itu ikhlas yang salah. Ikhlas tidak berilmu. Yang penting saya istiqomah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Makanya istiqomah pun harus sesuai dengan ilmu. Tujuan itu tidak terlihat membuat kita mudah untuk menyerah. Pak, kenapa? Udah urusan belakangan. Kalau yang Allah buat aku bahagia, ya bahagia. Kalau Allah buat aku tak bahagia, ya wis. Nah, itu kan menyerah. Semakin gak sabar, semakin lama menunggu, tidak istiqomah. Mengapa kita tidak istiqomah? Kita tanya pada diri kita, ya Allah, kenapa ya aku tidak istiqomah? Jawaban umumnya pertama kelelahan fisik. Pak, kenapa tidak sholat lail? Capek Pak, aku pulang jam 10, terus kapan aku? Dan lain sebagainya. Terlalu banyak alasan. Kelelahan fisik ini yang kadang membuat kita tidak istiqomah dalam kebaikan. Dan diciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Kita harus menyadari bahwa memang manusia kita diciptakan oleh dalam keadaan
Bedanya paling kita lagi duduk, teman kita salat sunnah, dia melakukan salat sunnah, kita tidak. Sayang kita tidak melakukan, merasa cukup pahala, lebay. Wong kita mandi aja belum bisa secara sunnahnya, kita membuang banyak pahala yang ada di kamar mandi. Kenapa kita banyak membuang pahala di kamar mandi? Masuknya kita tidak pakai kaki kiri, mandinya nggak pakai minyak, mandinya nggak pakai basah, mandinya nggak pakai kanan dulu. Banyak pahala kita buang di situ. Jadi jangan ego kita, gua udah banyak pahala, belum tentu. Kalau nggak ada wudhu kita gini aja membuang pahala. Coba kita taruh duduk bawa tasbih sambil zikir, atau tasbih elektrik sambil dengerin apa yang diomongin oleh gurunya. Masuk nggak masuk berpahala. Merealisasikan keilmuan dari Ustaz ke dalam kehidupan itu hal yang berbeda. Dengerin aja, duduk saja itu mulia di sisi Allah. Kalau di pesantren itu ada motivasi dalam kitab Tafsirul Qaul misalnya. Kita duduk dulu sudah saat di majelis ilmu. Kita duduk sebentar sesaat di majelis ilmu. Khairul laka min ihti alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 orang budak. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih mulia, itu lebih hebat daripada kamu punya 1000 ekor kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Itu baru duduk doang, belum merealisasikan keilmuan dari gurunya. Maka niat karena Allah duduk di majelis ilmu. Jangan lebay dalam bereaksi, karena ketidaktahuan istiqomah tapi lebay. Contoh nih, mar'afikum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orangnya yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tangan. Dan kemungkarannya kayak gimana dulu? Marro'a, mandador, ro'a itu dilihat, kelihatan dan semua sepakat bahwa itu adalah kesalahan. Baru itu boleh kita view, kemudian kita langsung eksekusi bahwa itu salah. Tapi kalau misalkan ada di permasalahan itu ada istilah, ada perbedaan pendapat, itu tidak boleh kita langsung eksekusi. Tanya dulu kepada pemangku kebijakan, tanya dulu pada pemerintah. Jadi marwah munkaran itu yang sudah jelas-jelas sepakat bahwa ini adalah kesalahan dan menyalahi aturan baik agama dan negara, baru kita boleh. Makanya ketika ada orang yang menyalahkan itu FPI nggak benar, FPI-nya nggak benar, oknumnya yang nggak benar. Selagi marwah munkaran kelihatan itu jelas-jelas bahwa itu menyalahi aturan agama dan aturan negara, sikat boleh. Tapi kan Pak ada polisi, terus polisi kenapa nggak diem kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan negara dan aturan agama? Kalau kita akan pendakwah aturan negara, second aturan agama, aturan negara. Tapi kalau polisi aturan negara, baru aturan agama. Marroh aminkum munkaran, kalau memang itu kemungkaran, sikat dengan tangan bagi yang bisa. Jadi tidak boleh lebay, itu maksudnya gitu. Dilihat dulu, sepakat nggak antara ulama dan ulama bahwa ini adalah kesalahan. Contoh, minuman keras kalau di kelapa dua itu sepakat antara ulama dan ulama harus dibasmi. Tapi di negeri tertentu, di daerah tertentu, minuman keras mungkin pagi kayak ini udah biasa. Gak bisa kita nggak pakai kepala dia. Gila lu. Karena menurut adat di situ itu masih boleh. Menurut kebijakan di negeri situ itu masih boleh. Dan di situ marwah minkum munkaran. Jadi nggak boleh lebay juga ketika kita menyikapi sesuatu. Tapi kalau sudah sepakat antara ulama dan ulama bahwa ini adalah kesalahan, baru boleh kita sikat. Gagal itu biasa, coba lagi baru
rajin banget tuh zikir, ya gua ada masalah di rumah tangga gua. Mungkin jadi motivasinya ketika dia sangat nyaman, dia nggak rajin ke masjid, sangat nyaman dia tidak mau bersedekah, sangat nyaman dia tidak menambah ibadah. Tapi ketika ada kesedihan, tambah. Ibu rajin banget nabung, iya. Di rumah ada mertua, cuma kalau nggak ada mertua, aku nggak tahu. Jadi rajin taklimnya gara-gara ada mertua. Kondisi sangat nyaman ini yang kadang membuat kita terlena. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Ajak anak kita ke masjid, ajak anak kita ke taklim, jangan terlena. Terlena di sini di mana selalu diiming-imingi kesenangan, tapi lupa anak kita diajarkan ketika ada ketidaktenangan dalam hidup. Dia bernyawa merasakan mati berulang sikda ibadah Allah. Kemudian bertindak. Kondisi sangat berat, tidak sama. Ini juga bisa membuat seorang terlena. Tadi lelah, kemudian nyaman, kemudian sangat berat juga bisa membuat seseorang tidak istiqomah. Berangkatlah kepada ringan ataupun berat. Bagaimana supaya lebih istiqomah? Bahasanya bukan bagaimana tetap istiqomah dalam Islam, tapi bagaimana lebih istiqomah. Merenungi nikmat Allah. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu memperhitungkannya. Kalau kita sudah tahu bahwa rizki yang sudah berikan oleh Allah untuk kita, kita akan merenungi nikmat itu dan pasti akan bertambah istiqomah kita dalam kebaikan. Menyadari usia dan amal kita, yang udah aki-aki, yang udah nenek-nenek, udah gak usah lagi nongkrong-nongkrong di ujung gang, takutnya mati di ujung gang, lagi duduk pikir got yang sebenarnya got. Mending banyakin di masjid, mending banyakin bawa tasbih. Jadi ketika kita meninggal, paling tidak orang positif thinking dengan kita. Masya Allah, dia meninggalnya di masjid. Allah sudah berikan kunci surga buat dia. Orang awam pun akan mengatakan demikian. Walaupun mungkin kita ke masjid itu cuma lewat doang, tak masalah. Walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat manusia atau umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya barang sesaat pun. Seperti teman kita di Bonang sana bulan lalu, khutbah awal dia meninggal dunia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Untuk dia, bukan saya. Tapi kita pengennya semua dalam keadaan husnul khotimah. Orang awam pun akan mengatakan demikian. Yang nggak sholat pun tukang beca pun, masya Allah, rupanya hebat banget. Kita nggak tahu. Mungkin kita lagi ngomongin orang, kita mati, kita nggak tahu. Maka sadari usia dan amal kita. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda, anak cucu Adam akan menjadi tua, namun ada dua hal yang masih tetap bersamanya. Apa itu? Rakus dan panjang angan-angan. Rakus inilah yang kita olah dan kelola agar rakus kita bukan rakus ke arah yang jelek. Panjang angan-angan kita bukan panjang angan-angan yang jelek. Rakus dan panjang angan-angan, kalau dia pikirannya negatif, ya negatif, dia akan keluar kerakusannya. Panjang angan-angan juga sama, kalau dia orangnya tidak baik, panjang angan-angan yang jelek yang muncul dari dirinya. Maka berangkat dari kitanya dulu. Insya Allah kita menjadi orang yang baik. Memahami ciri istiqomah dalam ajaran Islam. Infak istiqomah, sedekah istiqomah. Karena ada orang yang infak waktu ngasihnya ikhlas, istiqomah, dia sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau tahu pas turun
jangan sampai lambung kita naik nyayalan buat gitu bisa langsung menyombongkan dirinya. Nah, itu tidak istiqomah. Jadi memahami ciri istiqomah dalam ajaran Islam. Ciri-cirinya menjaga lisan, menghindari perbuatan yang bersifat menghina atau mengejek orang lain, membatasi pandangan mata dari penglihatan yang berbau maksiat, infak fi sabilillah. Secara tidak langsung, infak itu memberikan efek pada kehidupan kita hal-hal yang baik, walaupun dia niatnya tidak seceng, niatnya dia tidak ikhlas. Tapi dalam sosiologi, ketika orang yang mau berbagi, ini kalau dalam agama kan ikhlas gak ikhlas dibahas, tapi dalam sosiologi ikhlas gak ikhlas second. Tapi ketika dia suka berbagi dengan orang yang lain, efek kehidupannya akan positif buat dia. Kalau dalam agama kan dibahas lebih lengkap lagi, kau masih ikhlas apa enggak? Tapi dalam sosiologi yang penting kau masih aja, itu udah akan berefek baik dalam kehidupan. Memelihara salat 5 waktu. Seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Sesungguhnya aku ini sudah tua dan badanku sudah lemah." Maka Rasulullah berkata, bersabda, "Bertakbirlah 100 kali, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali. Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut lebih baik dibanding mempersiapkan 100 kuda untuk jihad fisabilillah. Lebih baik daripada menyembelih 100 ekor unta, dan lebih baik membebaskan 100 orang budak." Ini yang tadi saya baca. Jadi memotivasi kita untuk istiqomah. Pertama, beramal ibadah secara kontinu. Yang penting itu penting. Tidak banyak boleh, tapi kalau tidak penting buat apa? Malam ini ngaji 15 juz, libur 15 hari, laporan doa, one day one juz. Hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Odos 1 selesai, odos 2 selesai, padahal bacanya 15 hari yang lalu. Kurang baik. Kalau bisa tiap hari berdoa minta agar istiqomah, karena istiqomah itu berat. Dukung, minta bantuan kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kita minta doa, perbanyak doa kepada Allah. Di antaranya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini diajarkan oleh para ulama ketika kita berwudu sedang mengumpul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa yang lain, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang menyerahkan hati, yang mengarahkan hati, arahkan hati
Jadi ketaatan itu harus didahului dengan keimanan. Amal soleh dapat menjaga keimanan. Untuk meningkatkan keimanan, tingkatkan amal soleh. Iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Jangan iman doang, amal soleh tidak. Lo iman tak kepada Tuhan? Iman. Terus apakah sholat itu urusan aku sama Tuhan? Ini kan juga akan berbeda. Istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Allah mudarajat dari Allah. Keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Kemudian perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah hingga mati. Sebelum kita mati, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum nanti dihisab. Pakai skala prioritas. Tanya pada diri kita sendiri, aku ini pengen masuk surga apa neraka ya? Aku pengen masuk surga. Apa indikasi yang memasukkan kita ke surga? Kadang-kadang kan ditanya ingin masuk surga, tapi ketika ditanya, Pak, pengen masuk surga apa neraka? Surga. Banyak amal baik atau amal buruk? Amal buruk. Mana? Jadi kurang keseimbangan. Maka ikhlas, iman, istiqomah harus ada dalam jiwa. Dan tahun baru ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang sudah pernah kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق